Jadi ini contoh bunga jantan ya teman-teman ya. Ini contoh persilangan ya. Ini contoh bunga jantan, dia ini pecah dia. Ini tengahnya itu. Ini serbuk sari. Keluar pecah gini dia bentuknya, keluar bunga jantan. Dan yang betina seperti ini. Ini bulat gini dan ada putihnya bakal buah. Jadi persilangannya yang jantan ini digini-giniinnya tujuannya agar serbuk sarinya membuahi putih ini ya teman-teman ya. Dan untuk petani-petani skala besar biasanya setelah dibuahi gini ditempel lagi ini aja untuk sebagai tanda bahwasanya mana yang sudah dibuahi serbuk sari, mana yang belum. Jadi seperti inilah pembuahan secara manual ya yang kita lakukan sendiri teman-teman. Jadi serbuk sarinya ini membuahi putik. Jadi karena kita ini semangka ini kita cuman 2 pohon ya, ada 2 pohon dan tidak skala untuk produksi ya, pertanian semangka khusus ya. Jadi sepertinya kita pembuahannya alami ya, dari kumbang atau angin gitu, melalui angin dan kumbang itu ya pembuahan secara alami ya. Serbuk sari ini bawa angin atau dibawa kumbang dari hinggap dari bunga jantan ke bunga betina, begitu teman-teman. Nah ini contoh buahnya ya. Kita tidak melakukan persilangan manual ya. Kita persilangannya alami ya, dari kumbang atau angin atau gimana itu teman-teman. Biasanya kumbang sih yang suka hinggap ke bunga-bunga. Ini contoh buahnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Ukung Studio. Salam bertemu kembali. Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan perawatan semangka ya. Ini pohonnya ada berapa ini? 1, 2. Ini batang utamanya teman-teman ya, batang utama semangkanya ini. Ini udah terlihat lebat kali ya, daunnya ini udah terlalu banyak ini. Jadi kita harus mengurangi tunas-tunas air dan beberapa daun ya, agar tidak menghabiskan nutrisi untuk buah, karena terlihat buah semangka ini udah mulai ada buahnya gitu, seperti ini. Tapi kok panjang-panjang modelnya, macam terong ya. Jangan-jangan yang membuahinya terong ya. Jadi serong, semangka terong gitu. Karena pembuahan alami habis hinggap di terong, hinggap pula di semangka kumbangnya teman-teman. Dan ini sebenarnya tumbuh tak sengaja ini ya teman-teman ya. Ini nggak ada ditanam apa. Ini mungkin makan semangka tah biji tah apa tumbuh. Jadi tumbuh ya, karena ada mulai nampak buahnya. Sekalian aja kita lakukan perawatan. Bahkan udah ada mengarah ke rumah ini. Nah ini bakal buah. Ini kita arahkan ke apa ini, kemarin nih, yang ke rumah. Nanti tidur kita dibelit semangka, kening kita tumbuh semangka pula nanti tidur nanti malam. Alah putus. Ya ampun sayangnya.
salah angkat teman-teman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya udah, nggak apa-apa lah. Oke teman-teman, yuk kita lakukan pemangkasan ya terhadap semangka ini. Ini batang utama nih teman-teman ya, batang primer ini, batang utama. Jadi kita mengurangi batang-batang seperti ini, tunas air seperti ini ya, karena sangat mengganggu asupan nutrisi untuk buah semangka. Kita kan kepinginnya buahnya itu besar ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu banyak daun, banyak batang, cukup kita ambil 2 ini aja sebagai batang utama, yang 2 ini. Yang lainnya kita lakukan pemangkasan untuk pengurangan asupan nutrisi ya, karena semakin banyak daun, semakin banyak batang, semakin banyak nutrisi yang terbuang ke mana-mana, tidak fokus ke buahnya. Kita buang aja nih. Nah ini tidak diperlukan. Jadi tujuan utama kita untuk melakukan pemangkasan ya terhadap tunas-tunas air, pengurangan daun yang berlebihan ya teman-teman. Tujuan utamanya kita untuk memfokuskan asupan nutrisi ke buah. Jadi kalau terlalu banyak nanti tunas air, dia banyak memang berbunga sih, nggak ada putihnya juga, bakal buah, cuman buah nggak mau besar, buah-buah yang ada di batang utama itu, karena udah terbagi kemana-mana dia. Terakhir satu pun nanti nggak ada yang besar. Bagus kita pilih 3 atau beberapa buah itu yang kita besarkan. Ini ada bunganya juga ya teman-teman ya. Oh ini bunga jantan ya, bunga betina udah mulai kuncup. Cuman kita nggak perlu sayang ya, kita nggak perlu banyak calon buah, nggak perlu apa, kita cuma mau ambil beberapa buah untuk kita besarkan gitu. Seperti ini ya. Ini bakal buah ini. Ini ke arahan kemari. Ini kita potong. Gunting main nggak ada. Jadi biar teman-teman semua tahu juga ya, atau memang mungkin juga sudah tahu ya, alhamdulillah. Sebenarnya semangka ini satu spesies, bisa dibilang spesies enggak ya tumbuhannya? Apa spesies itu untuk hewan aja? Pokok keluarga ya, keluarga. Kalau kayak cabai kan keluarga terung-terungan, keluarga apa gitu kan. Kalau cabai rimbang itu keluarga terung-terungan. Kalau semangka ini masih keluarga timun suri, dia keluarga timun suri, lebih dekat keluarga melon ya. Cuman kita nggak tahu keluarganya tuh dari nenek atau dari ipar, adik ipar atau abang iparnya. Pokoknya masih satu keluarga dengan timun suri sama melon ini ya, masih satu spesies, satu keluarga gitulah teman-teman. Sekedar informasi aja ini. Sebenarnya saya pun tidak begitu ahli ya soal persemangkaan ini teman-teman, tentang buah semangka nih. Cuman mengetahui sedikit-sedikit yang saya aplikasikan, dan kebetulan secara tak sengaja ada pohon semangka tumbuh liar lah istilahnya. Jadi sekalian kita lakukan perawatan aja gitu, karena terlihat ada buahnya. Karena buahnya pun kok aneh itu, lonjong macam terong gitu. Yang kita sanksikan ya, ini perkawinan ya, persilangannya. Jadi saat serbuk sari membuahi putik itu ya, takutnya saat perkawinan itu serbuk sarinya terong, jadi terong itu yang ngawini semangka. Jadi anak blasteran terong dan semangka gitu, semangka terong, serong deh, semangka terong gitu teman-teman. Jadi jangan sayang-sayang ya teman-teman dalam melakukan pemangkasan atau penyunatan pada pohon semangka ini. Karena kalau memang kita bertujuan untuk membesarkan buah, ini memang harus kita lakukan.
Jadi kalau terlalu banyak cabang, terlalu banyak daun, istilahnya cabang-cabang tunas air, semangka yang buah semangka yang tumbuh itu nggak akan mau besar karena nutrisinya terbagi kemana-mana gitu teman-teman. Jadi kita harus ambil resiko melakukan pemangkasan ya. Jangan sayang-sayang seperti ini, walaupun ada dia bunganya kita pangkas aja kalau memang dia itu ada di tunas air atau apa, karena percuma saja pun ada bunganya pun buahnya pun nanti nggak akan mau besar teman-teman. Kan masa kita makan semangka buahnya sebesar bola bekel gitu kan. Jadi ini kita memang mesti melakukan pemangkasan, jadi agar buah yang kita tuju itu besarnya cukup seperti yang kita inginkan ya, kalau tidak ada halangan. Gitu aja teman-teman masalah perawatan semangka ini, karena persisnya detailnya seperti yang petani-petani semangka itu ilmunya juga tidak saya miliki, karena saya ini sebatas kemampuan saya sebagai orang yang berkebun di pekarangan rumah, jadi bukan sebagai petani semangka yang untuk produksi banyak gitu teman-teman. Oke, sampai di sini dulu teman-teman perjumpaan kita dalam kesempatan kali ini. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.